Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicau mania semua dimanapun berada, apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kebaikan, kesehatan, kemurahan rezeki tentunya, dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan aku di Coki Kicau, channel kecil yang membahas tentang seputaran burung murai batu, khususnya untuk perlombaan ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini, untuk pembahasan kali ini bertemakan tentang ciri-ciri murai batu waktunya mabung, tetapi dia tidak kunjung-kunjung mabung ya teman-teman ya. Dan perawatannya ketika mulai mabung atau merontokkan bulu ya teman-teman ya, sampai tuntas atau sampai maksimal ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita sebagai penghobi burung murai batu hanya fokus dengan settingan lomba ya teman-teman ya. Tapi ketika burung sudah saatnya mabung atau waktunya mabung, terkadang kita abaikan. Jangan salah teman-teman, disitulah titik ya, disitulah titik bagaimana nanti burung kita akan kembali top perform seperti semula atau tidaknya ya di sini. Ketika dia mau pergantian bulu, dia mau mabung, kalau mabungnya tidak maksimal ya, tidak maksimal mabungnya, itu bisa berakibat nanti ketika dia sudah tumbuh bulu lagi, dia bisa juga menjadi tidak seperti top perform seperti semulanya teman-teman. Makanya jangan diabaikan ketika burung kita sudah waktunya mabung dan saatnya mabung ya teman-teman. Justru disitulah titik perawatan yang harus kita cermati di situ teman-teman. Masalahnya banyak kasus ya teman-teman ya. Ketika mabung diabaikan, setelah mabung dia tidak pulih jalannya, waduh oleng lagi pemain banyak yang seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja mulai dari tanda-tanda ciri-cirinya ya teman-teman ya. Oke, yang sudah terlihat jelas, sudah pasti bulunya sudah terlihat kusam atau menua. Terus murai batunya lesu ya teman-teman ya, cuma ngekluk ngeglonggong, dia tidak, responnya kurang, bongkar materinya juga kurang, dia sudah terlihat lesu, apalagi di kandang ya teman-teman ya. Di rumah harianya pun sudah terlihat lesu. Oke teman-teman, itu ciri-cirinya ketika sudah seperti itu dan sudah waktunya, sudahi saja teman-teman untuk berlomba atau bermainnya. Kita stop settingan. Kita yang pertama, langkah pertama adalah turunkan EF jangkriknya ya teman-teman ya. Untuk settingan segala EF-nya kita turunkan EF jangkriknya, misalkan 7 menjadi 5, misalkan 5 menjadi 3 ya teman-teman ya. Kita turunkan, terus kita full krodong ya teman-teman ya. Full krodong, jangan timbun, jangan dijemur, jangan dimandikan selama 1-2 minggu dan ditaruh di ruangan disendirikan. Full krodong ya teman-teman ya, disendirikan. Oke, jika mulai di dalam 1-2 minggu itu jangan dibersihkan dulu kotorannya. Kita sudah melihat dia mulai merontokkan bulu ya teman-teman ya. Ingat, dia sudah merontokkan bulu, terus kita kasih tembak dia ulet Hongkong ya teman-teman ya. Kita kasih tembak dia ulet Hongkong. Tambahkan EF-nya ulet Hongkong 10-20, itu selama berjalan selama 3 hari ya teman-teman ya. Terus saja dalam kondisi full krodong hariannya. Oke teman-teman, seperti itu pengalaman saya. Cara seperti itu sangat maksimal banget ya teman-teman ya. Terus setelah ketika berjalan, kita usahakan 1 minggu sekali kita bersihkan karpetnya ya teman-teman, biarkan kotoran menumpuk bercampur dengan bulu-bulunya yang pada rontok atau pada jatuh ya teman-teman ya. 1 minggu sekali sebelum dia habis total maksimal merontokkan bulu sampai sayap sampai ekor-ekornya, itu jangan kita bersihkan di 2 hari sekali atau 1 hari sekali itu karpet ya teman-teman ya. Usahakan 1 minggu. Nah, setelah dia terlihat rontok semua, selesai 1 atau 2 bulan, dia mulai tumbuh bulu baru. Setelah itu kita usahakan karpet langsung dibersihkan, kalau bisa kandang dicuci ya teman-teman ya. Kandang dicuci dan kita baru tambahkan EF-nya ya teman-teman ya. Kita baru tambahkan EF jangkriknya. Oke, F jangkriknya ketika dulu kita settingannya di mabung itu cuma 3, kita langsung genjot saja menjadi 10 ekor jangkrik.
tetapi kita mulai rajin membersihkan karpetnya agar ketika dia mulai tumbuh bulunya di ekor ataupun di sayap atau di bulu halusnya, dia tidak terkena kutu ataupun sejenis penyakit lainnya, karena bulu baru juga sudah harus harus bersih ya teman-teman ya, takut dia kutuan atau gimana. Itu rawatannya ya teman-teman ya, itu rawatannya. Memaksimalkan burung ketika mabung adalah salah satu juga masuk dalam kategori settingan yang disitulah, settingan yang seharusnya dipakai itu di situ teman-teman, akan menentukan nanti kinerja burung kita. Jadi jangan diabaikan ketika burung kita sudah waktunya proses mabung, janganlah dibiarkan saja terus nggak diurus, terus kita nggak pakai apa-apa, terus yang asal jebret aja, tentunya sudah selesai mabung, dia tidak maksimal mabung ya, alhasil dia tidak pulih di emosi, di birahinya malah bisa over, malah bisa jadi tambah acak-acakan ya teman-teman ya. Hati-hati ketika kita merawat murid batu kita mabung seperti itu ya teman-teman ya. Yang pertama perlu diingat, pangkas EF-nya selama 1-2 minggu full krodong, jangan dibersihkan karpetnya. Setelah kelihatan bulu halus atau dia menjatuhkan bulu halus selai 2 helai, kita tembak dengan ular Hongkong selama 3 hari ya teman-teman ya. Tambahkan EF-nya ular Hongkong selama 3 hari, terus masih full krodong terus ya. 1 minggu sekali kita bersihkan karpetnya ya teman-teman ya, 1 minggu sekali kita bersihkan karpetnya. Nah, setelah berjalan dia proses perontokan bulunya setelah selesai dan terlihat numbuh ya teman-teman ya. Setelah selesai terlihat numbuh di sayap atau di ekornya, baru kita rutin dan kembali ke settingan awal. Kalau bisa ditambahin EF-nya ya teman-teman ya. Kalau bisa settingan di awal sebelum mabung itu 7, kita genjot dengan jangkrik 10 di pagi hari dan di sore hari. 3 hari sekali kita tambahkan extra fooding berupa kloto ya teman-teman ya, untuk dia menumbuhkan bulunya itu biar cepat, biar fit, biar sehat. Bersihkan karpetnya rutin 2 hari atau setiap pagi dan sore nggak masalah ya teman-teman ya, tetapi dalam kondisi masih digerodong, ditaruh di ruangan, disendirikan, bisa sudah ditempel masteran jika sudah seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup mudah dan cukup gampang, saya tidak bermaksud menggurui, ini hanya berbagi pengalaman untuk para pemula saja yang belum mendalami tentang murai batu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, lain waktu kita jumpa dan kita ganti tema di tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joki kicau, factor selalu.